Hello guys, welcome back to my channel Trading with Amzils volume keempat. Gak berasa teman-teman sudah 1 bulan gue bikin konten-konten seperti ini. Gue berharap teman-teman bisa belajar sesuatu dari konten gue. Karena apa, ini gue bikin konten kayak gini ngingetin gue. Dulu tuh gue mulai progres, gue mulai cepet dalam belajar itu karena melihat konten-konten yang ngebosenin seperti ini. Gue ngeliat bagaimana orang bikin analisa, ya gue melihat bagaimana market tuh berjalan setelah analisa yang dia bikin kayak gitu loh. Setidaknya lu nonton full di konten-konten seperti ini, lu akan belajar sesuatu. Karena apa, nggak cuma teknikal, gue taruh gagasan, filosofi, pemikiran gue atau apapun di dalam konten-konten yang seperti ini teman-teman. Ya, so jangan di skip kalau nonton teman-teman. Sekedar info aja, ini adalah tahun ke-7 gue di dalam trading. Gue sudah melewati, kalau gue kemarin sempat hitung, sekitar 25.000 jam sampai 30.000 jam. Karena sepenuhnya aktivitas gue dalam 7 tahun ini di depan PC teman-teman. Setidaknya gue biasa tuh berjam-jam, minimal 8 jam lah. Gue pasti ada di depan komputer. Ya bahkan mau tidur aja kadang masih liatin MetaTrader atau apapun. Ya karena gue sudah mendedikasikan hidup gue di dalam trading. Ya gue passion juga karena gue suka, nggak tahu kenapa. Menurut gue challenging di dalam trading itu, ya kan. Makanya kalian masih melihat gue ada sampai hari ini. Teman-teman, gue nggak jual afiliasi, gue nggak jual investment, gue nggak jual apapun, ya kan. Gue nggak jual IB atau apapun. Lu lihat sepenuhnya gue share konten-konten seperti ini dengan tujuan gue berharap ada gue berharap ada orang-orang seperti gue yang di masa lalu itu belajar dari konten ini. Ya one day kalau lu udah sukses, lu harus inget ya konten ini. Lu jangan pernah lupa sama konten-konten yang seperti ini ya teman-teman. Kalau lu udah sukses di trading, bantu orang. Sama seperti apa yang gue lakuin. Gue belum sukses, tapi gue on the way menuju kesuksesan di situ di dalam trading ya teman-teman. Oke, itu aja. Seperti biasa, ini tanggal 17 hari Minggu gue lagi bikin nih di jam 7 gue bikin. Gue akan melanjutkan market briefing atau market breakdown pergerakan SAU USD di 1 minggu ke depan. Sebelum gue mulai di market SAU USD, oke, gue mau kasih lihat di dollar index dulu teman-teman. Gue belum hapus nih chart-chartnya yang kemarin. Kalau kalian lihat, benar ya teman-teman ya, kemarin itu pas gue bikin analisa, candle itu ada di sini yang gue bilang indecision candle di daily berpotensi terjadi rejection. Ya, sesimpel ini aja, market lagi mengarah ke arah target. Targetnya di sini. Kita harus lihat bagaimana nanti market mereaksi pergerakan di sini. Ya, kalau kita lihat di daily, kita harus nunggu hasilnya di daily. Either dia mungkin dia akan naik tapi closingnya di sini yang ngebuat misalnya pattern itu akan menjadi hanging man atau akan menjadi hammer pin atau apapun candlesticknya. Kita harus melihat di situ, kita harus aware di situ. Oke, tapi kalau melihat dari sekilas dari sini, sepertinya sih di sini ada hanging man, mungkin akan terjadi reaksi sedikit sebelum dia lanjut. Ya di sini. Nah setelah kita tahu harga mendekati ini gimana, ya kita harus tunggu konfirmasi, kita harus lihat bagaimana pergerakannya. Ya resisten valid atau tidak itu kita bisa lihatnya sesimpel ini aja teman-teman. Misal market di sini dan dia sudah mereaksi sini, tandanya itu udah valid. Ya karena dia sudah turun dan dengan volume. Walaupun ujung-ujungnya dia uji lagi, misalkan konsolidasi dan dia tembus, ya tapi kita harus tahu kalau misalkan kalian nge-sell di sini, misalkan market udah turun, ya itu udah 1 poin valid, ya. Nah susahnya orang itu cari target, ya. Misalkan dia ngerasa oke, kalau market begini mah targetnya ke sini. Dia kekeh di target sini, nggak mau tahu pokoknya di sini. Nah itu biasa kesalahan orang-orang lain juga, ya. Ntar padahal strateginya sudah works, cuma salah penempatan target bisa bikin kalian tuh tersesat juga. Jadi kalian akan mempertimbangkan benar gak ya analisa gua atau apa. Padahal di sini di responnya sudah turun, kalian udah profit.
Tapi karena kalian nggak akan kalian menunggu, kalian dengan ego seperti gua pada zaman dahulu, sebelumnya gua nggak mau tahu market kesini, gua udah hitung, oh kalau kesini profit gua segini. Nah itu berat teman-teman. Kalian akan kena mental, kalian akan ngerasa loss padahal kalian profit. Pernah nggak momen seperti itu? Analisa bener tapi kalian loss. Udah profit nggak dikat, akhir-akhirnya loss. Itu makanya gue selalu bilang teman-teman, please react the market, do not predict. Kenapa? Kalau kalian predict seperti ini nih, kalau market udah kesini gue nggak mau tahu kesini, itu predict ya. Kalau kalian reaksi market ketika market nyentuh area sini, kalian akan menunggu konfirmasi. Ketika candle sudah menunjukkan rejection, kalian entry. Ya, misalkan target kalian di sini. Ya, kalau targetnya di sini, ini target nih. Tapi di tengah jalan baru nyampe sini, market sudah menunjukkan reaksi seperti ini. Tek, candlestick lalu dia naik. Ya, dia broken structure yang di sini, dia naik. Nah, ketika kalian sudah melihat rejection, kalian harus kasih opsi lain, stop loss profit, stop loss break even atau apapun, atau kalian cut. Ya, tapi kalian harus melihat reaksi harga. Ketika misalnya di sini sebenarnya market udah kasih sign untuk rejection, tapi kalian tetap ke targetnya di sini. Nah, itu juga problem. Ya, jadi nggak serta-merta orang gagal itu karena analisa. Ya, analisa iya, tapi gagal dalam menentukan stop loss dan TP. Biasa sih TP juga ya kan. Itu kalian bisa gagal. Oke. Kita lanjut. Kalau dari weekly ini gue baru bikin. Ya sebenarnya di weekly itu menyentuh area resisten. Ya. Tapi area resisten ini berdekatan dengan area SND. Nah, ini kalau di area sini gue biasa bilang area order block. Ya karena apa? Nggak tahu sampai kapan market tiba-tiba akan drop. Ya, entah karena apa, ini resisten di sini SND terlalu dekat. Dia break sini, dia baru tak nyampe target sini dia akan drop. Biasa fake out atau apa bisa terjadi dengan situasi-situasi seperti ini. Jadi tunggu market clear, marketnya clearnya gimana, baru kita ambil keputusan. Tapi ini dolar index ya, cuma mempengaruhi pergerakannya aja karena korelasi gold dengan US, euro dengan USD, ini korelasi. Sometimes sejalan dan sometimes tidak. Ya, tapi setidaknya kita tahu aja. Oke, gue ambil kesimpulan kalau dari market weekly, kemungkinan dia masih akan mencoba bullishnya. Setidaknya nyentuh area target di sini nih, SN di sini, oke. Tapi kalau di daily targetnya sudah sebentar lagi. Dan ini hanging man, tapi kayaknya sih kurang kuat ya. Ini hanging man, ya candle hanging man. Mungkin bisa jadi dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini, konsolidasi sedikit, bikin ini dan dia ke sini. Itu aja dulu. Ya, urusan dia mau break, dia langsung ke sini, dia meresponnya harga ini, itu nanti. Gue mau bahasnya minggu depan. Tapi yang penting gue mau lihat, yang gue tahu harga itu lagi dolar indeks itu bergerak di dua area ini. Ya, urusan ini break harus dianalisa ulang. Ya, gimana akankah dia langsung ke area weekly target atau mungkin dia sebenarnya cuma fake out dan dia konsolidasi. Nah, itu yang akan itu biarin market aja yang nunjukin sign-nya, kasih sinyalnya. Ya, tugas kita cuma wait and see. Oke, kita lanjut langsung ke SAU USD. Guys, buat yang belum nonton video minggu lalu ditonton ya. Ini gue udah bikin ini. Ini yang minggu lalu belum gue hapus. Kalau kalian lihat range dari H1 1905 1928 ini udah ke-hit nih. Kok sih itu sih. 19, oke kita ke H1 dulu. Nih, 1901 1928. Ini udah ke-hit di range H1-nya. Ya.
Yang lainnya sudah mewakilkan lah ya. H4 juga kurang lebih sama. Daily range-nya nyentuh bottom yang area bawahnya, area atasnya belum, karena ketahan di range 4 hour dan range 1 hour. Oke. Kemarin itu ada data CPI. Kalian lihat volumenya besar banget di sini, ya kan? Mereka sudah play out, dan mereka sudah di sini sudah broken structure. Kemungkinan ini sekarang play outnya sedang bullish, tapi nanti gue mau itu nanti aja ketika breakdown. Sekarang gue mau lihat kemarin itu kita bikin analisa di mana ya, tanggal 9 kalau nggak salah, tanggal 11. Oke. Oh, dekat sini. Last kita bikin analisa tuh di sini, ya kan? Jadi pas di hari Senin market langsung naik, korelasi ya dengan dolar indeks ya. Dolar indeks Senin kan turun, ya kan? Di dolarnya, di goldnya naik, kalian lihat nih, naik, ya kan? Terus Selasa sampai seterusnya dolar indeks naik, ya kan? Lihat korelasi dengan goldnya, ya gak? Nah, nggak bisa dijadiin 100%, tapi bisa menjadikan kurang lebih, bisa jadi acuan tambahan. Oke, kalian lihat berarti resisten ini valid ya. Kalian bisa lihat di sini minor supportnya ditembus, di sini current supportnya juga ditembus, dan dia ketahan di likuidasi di area sini nih yang gue gambarin di H1. H1 bottom range-nya kalian lihat ya, ketahan dan dia mantul. Oke. Oke, kita hapus aja, udah terlalu banyak ya. Kita mulai baru. Oke. Di weekly-nya masih sama teman-teman. Range-nya di sini. Dan range-nya di sini. Oke. Kalau ini tembus berarti dia akan menguji sini karena dekat-dekat nih. Mereka nih dekat-dekatan, ya kan? Oke. Sesimpel itu aja. Kalau weekly range kita masih catat ya di area 1, sama kayak kemarin ya. Weekly range di 1985 sampai dengan 1885 sampai dengan 1995 masih sama. Oke. Nggak usah kita ribetin ya. Jadi yang udah ini yang dilihatnya apa-apa. Market masih, kita tarik Fibonacci ya biar kita tahu. Fibonacci-nya masih ngetahan di area 382. Market nggak boleh tembus area ini nih teman-teman. Kalau dia tembus 1885 di weekly ya, gamenya akan berubah menjadi bearish. Oke, kalau untuk sekarang masih bullish ya, walaupun dia drop atau apa, terkesannya drop atau apa, tapi major movementnya masih bullish. Jadi mungkin dia begini, dan dia mungkin akan begini, major trend. Oke, gue nggak bahas terlalu banyak kalau itu, biar nggak mabuk. Oke, sekarang kita pindah ke daily. Kita udah mulai breakdown ya teman-teman ya. Gue mau cepat-cepat biar orang juga nggak bosen ya. Biar singkat, padat, jelas aja. Oke, market daily masih di. Oke, market daily masih di sini ya teman-teman. Teman-teman, kalau daily range, kalau gue bikin misalkan ini kan marketnya close, gue selalu ingetin lagi ya teman-teman ya, ini kan marketnya close. Jadi sebenarnya gue nggak bisa nih bilang daily range-nya sini sampai sini gitu loh, soalnya nanti ketika market buka kencang atau apa ya, ini langsung nggak valid. Tapi gue bikin ke sini 1906. Sekarang daily range-nya tuh ada di daily range 19. Jadi ini kan gue bikin
mapping di market close ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan salah paham ya. Eh Sebentar, 1940 ya, bentar ya. Kalian jangan salah tangkap. Ketika market misalkan break di sini misalkan udah berjalan break, itu berarti yang gue bikin di daily ini udah nggak valid ya. Tapi setidaknya kalian tahu ada area gitu loh. Soalnya kan ini bukan live update gitu loh. Kalau live update kan kita bisa bilang oke, pindah daily range-nya ke sini sampai sini, sampai sini sampai sini gitu loh ya. Jadi gue bikin begini di market close, jadi reviewnya di minggu depan. Jadi selama perjalanan market itu apapun bisa terjadi ya, bukan serta merta yang gue bikin gambar ini sudah 100%. Kembali lagi ngereaksi market ya. Itu gue mau ingetin itu. Oke. Jadi kalian juga harus pakai common sense ya teman-teman ya ketika nonton video ini ya. Jangan bodoh-bodohan lah, intinya kayak begitu. Oke. Daily range-nya masih di sini. Sesimpel ini loh teman-teman, market tuh lagi clear. Ya, kalau di misalnya dia ke sini, kita nunggu sell, harus ada konfirmasi. Kalau udah konfirmasi kita sell, targetnya nanti di adjust lagi. Tapi tujuan gue bikin ini juga biar kalian tahu nih, kalau kalian nggak paham atau apa, gue mau sell bagus di mana ya? Oke, di daily range di 1945 weekly, dan daily range-nya dekat area situ 1940 sampai dengan 1945. Itu zona untuk sell. Ya, itu fungsinya begitu loh teman-teman. Oke. Kalau mau buy kapan? Mau buy di area ini. Gitu ya. Kalau ini tembus kan kalian pakai stop loss ya. Jangan pernah nggak pakai stop loss. Tunggunya di mana? Di sini mau ngebuy. Urusan nanti dia tembus lagi, ya udah, kita harus lihat lagi pergerakannya gimana, kita analisa ulang. Tapi setidaknya dengan di mapping seperti ini kalian tahu. Kan bisa orang banyak nanya, kalau sell bagus di mana ya? Gue mau sell nih kapan ya? Nah, ini loh videonya cocok. Buat newbie juga sebenarnya oke sih. Ya buat orang yang nggak mau belajar ya kan, ya udah telan mentah-mentah aja. Nyampe sini turun 5 poin udah cut, jangan trading lagi. Misalkan nyampe sini buy naik 3 poin atau apa udah cut, jangan trading lagi, nunggu analisa minggu depan. Ya gak? Ya kan, buat orang yang mau belajar juga bisa ini video. Oke, lanjut ke H4. Di daily begini aja ya teman-teman ya. Dia lagi nyentuh sini, ini sih mungkin nanti area ceknya di H4. Oke, ini range H4 nih. Tapi dilihat di daily masih akan konsolidasi. Ya, range-nya di sini, konsolidasinya di sini, jadi dia akan play out. Masih akan play out. Oke, kita cek di H4. Aduh, bentar ya. Gue sih yakin sih yang nonton video gue orang-orang yang nggak tertarik lah, maksudnya yang cuma kan ada tuh kalau newbie kan maunya ngeliat result, yang ngeliat hasil, ngeliat apa. Biasa sih itu newbie biasa. Cuma kalau kalian nonton video ini pasti kalian lagi lost, kalian lagi tersesat, kalian lagi bingung, kok gue udah belajar ngerasa nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, itu proses. Bahkan sampai tahun kemarin gue udah profit besar, gue masih seperti itu ya. Tapi itu proses teman-teman. Ketika kalian belajar, kalian akan lebih deep, lebih tajam lagi. Nggak apa-apa teman-teman, percayalah. Gue sudah berkali-kali sudah win, ya udah win, langsung gue over confidence, gue drop sampai mental gue kehantem. Sampai ada satu titik gue bilang, kok kayaknya yang gue pelajarin sia-sia, kayak begitu loh. Nah itu kalau mental udah kena teman-teman, ya nggak apa-apa, semua orang ngalami fase itu. Dan gimana lu keluar itu lebih penting. Ya, kalau kalian ngalamin fase belajar tapi buntu atau apapun, coba deh perkecil cakupannya. Ya, lebih kecilin lagi. Apa sih kelebihan lu apa? Support resistance, perdalamin itu. Ya, biasa kalau kita sudah terlalu banyak belajar, lu akan overwhelming. lu akan ngerasa lu nggak tahu apa-apa.
Ya, that's why gue selalu bilang membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Ya, market ini luas. Teknik apapun bisa profit. Tapi apa lu pelajarin semuanya, mabok lu. Yang ini ketemu ini jadi berlawanan atau apa? Enggak. Makanya gue bilang trading kayak gue ini simple. Gue udah nggak mau tahu yang works di gue apa. Gue seleksi. Oh, ternyata yang works di gue ini, gue pakai. Yang nggak works, nggak fit di gue buang. Ingat, itu poinnya. Oke, kita lanjut ke H4. H4-nya range-nya di sini, masih di sini teman-teman nih, masih ini nih. Kalau biasa nih teman-teman, kalau kalian orang-orang luar yang ngajarin, kalau ini ada institutional entry beginian nih, yang tiba-tiba begini tren langsung naik. Ini tuh institusional, ya big boys. Oke. Market besar yang lagi entry gitu loh. Dia ngahan orang-orang yang lagi nge-buy, retail kayak kita kemakan stop loss. Ini dia lempar dulu, orang udah pada panik selling. Ya, orang udah kena stop loss atau apa, dia nge-buy. Tak, marketnya tak. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Daily H4-nya masih di 2 ini, teman-teman. Ini range H4. Oke lah, biar gampang. H4 range itu gue buletin aja 1900 sampai 1932. Ini H4 range-nya. Oke. Kalau zona ini tembus dan dia clear, kalian harus detailin lagi. Kalian bisa buy ketika break and retest. Targetnya ambil target daily di 1945 tadi itu, soalnya dia masih sama, masih clear ya. Di sini dia sudah broken structure, area itu sudah keluar dari zona bearish. Ini zona bearish, break, berarti dia akan masuk ke cycle baru, cycle bullish, tapi nggak serta-merta satu jalan. Oke. Misalnya di perjalanan dia akan begini, dia akan begini, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, misalkan ya tetap harus ada konfirmasi. Oke. Tapi untuk saat ini dia sudah keluar dari zona bearish. Tuh. Oke, ini gue sebutnya bearish control biasa. Biar gampang aja lah. Kan biasanya ada orang bilang trend line atau apa, sama aja. Lu namain sendiri, terserah lu. Oke. Bearish controlnya udah keluar dan sini udah broken structure. Sekarang yang lagi play out bullish. Jadi H4 itu majornya itu bullish. Oke. Kalau kalian bingung target kemana, ya harus dibedah lagi, tapi kalian bisa ambil aja Fibonacci. Tapi tunggu konfirmasi di Fibonacci, oke? Ketika misal kalian lihat ada pin bar, ada hammer pin di zona-zona 0,5 itu boleh buy. Ya, gue juga biasa mainin ini biar tahu aja retracement market udah berapa persen gitu loh. Oke. Kalau mereka bisa ambil 618 sih kejauhan ya. Tapi jadinya break and retest di area sini. Nggak ada yang tahu. Oke. Sebentar. Kalau kalian nontonin video gue terus ya, kalian tuh ini loh, bisa pasti lama-lama nanti ketika kalian analisa, kalian nggak sadar kok gue bisa ya garisnya di sini ya. Padahal tuh kalian nggak sadar yang influence kalian tuh gue gitu loh. Ya, kalian lihat nih, ikutin aja, segampang ini. Trading tuh gampang, gue udah pelajarin banyak metode. Ujung-ujungnya balik ke support and resistance. Ya, cuma lebih detail. Nanti kalau bedanya apa gue dengan yang lain? Mungkin sama-sama garis, tapi kok beda hasil, beda mental, ya, beda insting. Itu beda mental dan beda insting. Gue yakin, gue confidence. Misalkan ada ini, gue yakin di sini. Kenapa? Gue sudah melihat itu sering terjadi.
gue sudah ada experience, ya gue yakin karena gue punya karena itu metode gue. Misalkan ya itu gue yakin kalau orang follow bener gak ya, ini resisten bener gak ya, atau apa bener gak ya. Nah karena apa, itu punya orang. Kalau lu sendiri yang punya, nanti lu belajar, lu ngerti sendiri, lu akan punya powernya sendiri gitu loh, dibandingkan lu bener-bener copy tanpa tahu apa-apa. Yang paling penting lu harus tahu meaningnya, resisten ini meaningnya apa, value-nya gimana, itu yang harus lu penting. Kalau kalian sudah paham, kalian sudah itu, akan muncul confidence gitu loh. Kalau enggak, berat, nggak ada confidence nantinya. Ya walau kalian ini kan katanya kan area sell, tapi kalau gue sell gue kena stop loss. Nah kalian belum paham gitu loh, belum paham zona tempurnya. Ternyata mereka naik breakout, fake breakout, dia ngedrop, baru gue entry misalkan gitu loh. Bedanya di situ. Setiap orang bisa gambar seperti ini, tapi yang tahu meaningnya gue sendiri. Kalian juga seperti itu. Dengan video ini bukan serta-merta kalian harus copy gue 100%, enggak. Tapi kalian bisa cari jati diri dengan cara gue gitu loh. Gue cara cari jati diri gue dari sini. Oke, kita lanjut. Sesimpel itu aja. Kalau di H4 teman-teman, dua range ini sedang terjadi. Kalau retracement selama belum break yang ini nih 1904 masih bullish. Pokoknya 1904 itu harus bertahan untuk zona bullishnya ya. Tapi kalau bias gue sendiri, bias gue bullish untuk ini. Entah gimana market play outnya gimana misalkan, tapi gue bilang sih setidaknya kesini nih. Market itu mungkin akan menguji area 19 nih, zona sini. Zona sini. Oke. Itu di H4 aja. Oke. Kita bedah ke H1. H1-nya ngeresponin resisten mereka. Ini kan resisten. Di sini resistennya. Direspon nih. Ini yang gue maksud teman-teman, ada respon ya. Dia sudah capai target belum? Kalau target gue, menurut gue targetnya sini. Nah, susah. Kalau sampai sini dia naik ya udah, tapi dia udah responin. Ya, poin di situ. Ingat, penting. Oke. Mungkin lo yang ini masih belum paham apa sih maksudnya, tapi nonton terus aja. Nonton terus. Kalian akan paham. Oke, kalian akan profit soon. Di H1 playoutnya di sini. Market range-nya di sini. H1 ada di 19, 1915 lah ya biar gampang. 1915 sampai dengan 1929. 1930 lah biar gampang. Ini playout di H1. Ya, ini playout di H1. Ya, H1 mah ya Senin juga udah gak valid biasanya karena udah jalan udah banyak. Ya, tapi setidaknya prepare aja. Kalau break sini dia akan menguji ganti time frame lain gitu. Oke. Satu. Ini market lagi clear. Kembali lagi gue bilang market lagi clear, enak. Market empuk. Gue minggu lalu profit. Lumayan lah. Ya win and loss sih. Ya gue bukan yang dewa sehebat itu, gue nggak pernah loss, nggak. Kalau kalian lihat profit gue besar, loss gue juga besar. Ya kembali lagi, tapi gue sudah punya gue sudah punya jati diri gue di situ poinnya. Jadi gue bisa bangkit, gue bisa kembali lagi. Tapi kalau kalian lihat, Arion profit mulu nih, harusnya udah kaya banget, enggak seperti itu. Kecuali lu kayak Indra Kens tuh, ya kan, dapat 80% dari orang kaya itu baru instan ya. Soalnya walaupun kalian udah lihat gue profitnya 10.000 misalnya, tapi kan sekali gue loss gue juga bisa goceng 8.000. Jadi ya udah gitu loh.
Ya, jangan mau dibodohi sama orang-orang yang share cuma profit. Oke. Kita lanjut di menit 30. Menit 30-nya juga kurang lebih sama, teman-teman. Di sini dia yang tadi gue bilang sudah broken structure. Lihat dia turun. Oke. Range-nya masih di sini. Overall itu kesimpulannya kalau menurut gua kesimpulannya dia akan terjadi retracement sedikit, mungkin play out ya, gua nggak tahu gimana dia akan tembusin ini gua ngasal ya teman-teman ya, tapi zona-zona ini mungkin akan play out pertama play out daerah sini, dia play out daerah sini, dia ke sini play out lagi, dan dia akan nyampe area 1945. Kesimpulannya batas atas 1945. Oke, batas bawahnya 1900 untuk minggu ini. Sesimpel itu. Oke. Coba kita lihat ya, gue bisa sharing apa ya. Euro USD. Oke. Gue sharing dikit teman-teman ya. Kenal sama nih kalau market euro, gue tambahin ya euro dikit ya. Market euro sudah nyentuh zona krusial. Market euro, wah tapi weekly-nya kencang ya, ntar aja deh. Jangan deh, kalau market euro masih bearish nih. Market euro masih bearish kencang. Apa ya, gue sharing yang sudah terjadi aja deh ya. Kemarin gue ada profit di SAU USD, tapi sebelumnya gue sempat loss dulu. Gue sharing sedikit di kemarin kan CPI di sini nih. Ya kan, CPI di sini sebenarnya gue main TikTok, tapi gue bias. Ya, ketika gue ngebuy di sini nih, gue ngebuy di area sini, gue ngebuy. Ya kan? Nah, stop loss gue di bawah sini, gue kena stop loss di sini teman-teman ya. Jadi pertama-tama gue kena stop loss di sini ya kan. Oke, berarti market udah keluar dong dari akan lanjut tren dong ke satu sini. Oke, gue lanjut short di sini. Jadi sebelum gue profit tuh gue sebenarnya gue loss dulu ya. Jangan heran kalau ngelihatnya yang profit doang. Oke. Pas gue di sini gue bedah, kalau nggak salah pokoknya gue kena nih TikTok di sini nih. Nah, gue kena di sini nih teman-teman ya, gue kena di sini. Jadi gue udah mati dulu nih 2 kali, baru gue dapet di momen ketika gue yakin udah market udah bullish, gue dapet di sini. Kalau nggak salah gue cuma sampai mana ya, gue masuk 2 kali. Gue di sini ke sini, sama ketika gue lihat volume di sini mendekat di sini, gue entry di sini nih. Gue dapat yang ini 2 ini, gue dapat karena stop lossnya kecil di sini. Gue dapetin, tapi sebelum dapat ini gue mati di 2 ini. Itu loh realnya trading teman-teman. Jadi kalau kalian lihat yang gue lagi nge-share profit nih atau apa ya udahlah gitu loh, maksudnya gue juga ada loss gitu loh kan. Gue nggak bilang gue seprofit itu, kalau udah itu mah udah naik Lamborghini gue. Enggak lah, gue nggak demen Lamborghini. Oke. Tapi itulah kenyataan trading teman-teman ya. Kalau kalian ngelihat siapapun teman-teman, lu lihat influencer sehebat apapun, misal dia share profitnya, percayalah teman-teman, seperjalanannya walau dia bilang sniper entry, bullshit, pasti kena stop loss dulu ya. Tapi poinnya bukan di loss ya, loss is a part gitu loh. Tapi kalau lu in the end lu profit, itu poinnya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah dengan loss ya. Justru lu harus mempertanyakan kalau orang
sensitif kalau di ngomongin loss. Gue mah kalau ada orang lu DM gue, lu pasti di antara lu ada nih yang DM gue nih, sering DM gue bilang kena stop loss ya kok. Ya udahlah, kan gue nggak hapus kan storynya gitu loh. Iya kena stop loss tandanya kan, kalau gue udah bikin mapping dan lu lihat itu stop loss ya udah gue stop loss gitu loh. Tapi kan lu nggak tahu gue entry lagi atau enggak, bedanya di situ. Oke, ya itulah tuh realnya trading lah. Gue justru kalau ngeliat orang yang terlalu perfect itu gue justru curiga gitu loh, karena kenyataannya kan nggak bisa sesempurna itu ya, nggak ada yang sempurna di trading, itu nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Jadi setidaknya at the long run kalian tuh profit. Oke. Ya sesimpel itu aja teman-teman video kali ini. Gua rasa udah cukup sih. Gua mau bikin satu reels mungkin reels ada yang request gue gambar yang sudah terjadi ya. Nanti gue bikinin alasan gue entry apa gitu loh. Oke. Kurang lebih itu. Ya kalau kita ngomongin real trading, lihat aja di sini. Ya kan. Kalau kayak tadi gue bilang, gue awal-awal gue udah nge-buy di sini. Gini kan market udah naik nih. Gue lupa. Pokoknya ketika retrace sedikit gini ya gue buy. Karena apa? Gue pikir nge-respect area sini, ternyata market ini kena stop loss gue. Ketika dia tembus di sini, gue entry. Entry-nya lupa gue di mana, pokoknya gue sell, nggak sampai gue TP-in. Entry-nya mungkin kayaknya pas di sini nih, kena stop loss lagi. Barulah ketika quick respon gue langsung gue nge-buy karena gue tahu ini zona kuat. Nah, kalian harus ngerti apa yang kalian mappingin. Kalau kalian nggak ngerti, kalian kopong. Kalau gue bisa pede, kenapa pas ada volume teng naik itu gue dapat, karena gue yakin gitu loh. Kalau gue ngeresikoin sini sampai sini, ya kan, resiko gue cuma sampai sini, tapi kalau naik dia kenceng. Itu poinnya. Ya lu terima nggak resiko misal sini sampai sini gue minus $1.000 misalkan. Kalau gue terima gue gas, kalau nggak ya jangan. Ya gue terima, oke, resiko gue 1.000, ini terakhir misalkan. Kalau gue ngomong kayak gitu, oke, gue dapat buy-nya di sini, buy di sini, keluar gue entry lagi karena gue masih yakin break structure, entry lagi di situ ya. Tapi reality trading seperti itu. Gue biasa sebelum gue nyerah dengan satu pair, misal gue lagi biasnya buy, gue bisa coba 3 kali. Jadi bisa jadi gue kena stop loss 3 kali baru gue dapat. Bisa jadi gue kena stop loss 2 kali baru gue dapat. Bisa jadi langsung dapat, bisa jadi stop loss break even atau gimana, tapi gue kasih peluang 3 kali ya. Lu nggak bakal bisa lah kalau ngomongin jujur, to be real, to be honest. Lu bias lu lagi long, lu nahan diri. Kalau gue sih belum bisa ya. Bias gue lagi long, gue kasih kesempatan 3 kali gagal. Kalau udah di 3 kali gue cuma bilang ini terakhir kalinya. Mau gue entry kena stop loss, gue ngelihat marketnya jalan sesuai yang gue mau, ya udah gitu. Tapi itu fakta di dalam trading, nggak ada yang sesempurna itu ya. Banyak juga udah kena stop loss, harga naik malah gue sell, gue kena stop loss, itu bias. Nah, lu harus tahu titik kelemahan lu itu ya. Gue juga sometimes kayak begitu. Ketika gue tahu lemah kayak gini, ya udah lotnya gue kecilin ya. Gue mulai aware, gue mulai bilang ini lagi nggak baik-baik aja. Gue mulai ngomong ke diri gue sendiri karena gue tahu itu kelemahan gue. Kalian juga harus tahu kelemahan kalian tuh apa ya. Jadi trading itu nggak sekedar serta-merta tarik resisten, tarik garis, tarik apa, enggak. Kalian harus mengerti, kalian harus benar-benar ngerti gitu loh. Kalau nggak kopong, ibaratnya lu ngomong tanpa lu ngelakuin itu kosong ya. Sama lu garis tanpa lu tahu itu artinya apa, itu kosong gitu loh. Makanya gue baru mau bikin konten-konten kayak gini di saat gue mulai profit. Kalau enggak gue ngomong kosong, nggak mau ya. Udah itu aja teman-teman, semoga ngebantu. Kalau kalian lihat di video gue 1, 2, 3 kurang lebih sama ya, segampang itu ya. Iya sih, yang gampang begininya, yang susah lakuinnya, entry-nya, stop loss-nya, TP-nya. Itu yang paling susah. Garis-garis ya semua orang bisa garis. Bahkan mungkin di antara lu orang lebih hebat, lebih detail, lebih apa. Ya cuma bedanya experience. Oke? Jangan pernah nyerah, teman-teman. Ya gue tahu mostly kalau lu udah nyampe ke dalam video ini, yang seperti gue bilang tadi, lu pasti lagi lost. Lu pasti lagi kehilangan arah.
lu pasti lagi in the edge ya kan, maksudnya lu lagi di persimpangan jalan di dalam trading. Itu gue udah tahu karena gue juga ngalamin. Kalau gue lagi lost, gue cari pelajaran apa. Gue cari bukan buat belajar sebenarnya, gue cari orang yang ternyata dia juga ngalamin loh proses yang kayak begini, lagi lost nih di tengah badai kayak gini, semua orang ngalamin loh. Bahkan trader yang seperti ini juga ngalamin loh. Jadi ya udah, karena itu proses. Tapi itu kan small picture-nya yang mungkin lu lagi alami 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi kalau long run-nya lu menjadi besar, itu worth it teman-teman. Ya, gue mulai di bisnis ini dengan pemikiran, wah 5-10 tahun ke depan gue tahu kalau orang skillful di bidang trading, gila, lu rajanya. Orang punya duit banyak, yang punya duit banyak banget. Ya kalau ya, tapi yang punya skill kayak lu gila terbatas men. So jangan pernah stop di dalam trading. Itu aja teman-teman. Thank you untuk video ini. Jangan lupa follow, subscribe, and comment. Karena ya sometimes gue seneng loh ngeliat ada yang komen bilang gue belajar kayak gini, gue udah bosen dengan konten-konten yang flexing. Itu bagus teman-teman, harus belajar ya. Jangan ditelan mentah-mentah semua yang gue omongin ya, tapi lu boleh percaya semua yang gue omongin ini berdasarkan experience gue, to be honest ya, kejujuran gue nggak ada maksud apa-apa ya bikin konten ini. Lu harus ingat di situ aja, gue nggak mencari keuntungan apa-apa. Berarti ini konten pure keinginan gue untuk membantu. Semoga ada yang terbantu. Siapa tahu dengan Trading with Amzils part 1, part 2, part 3 ada breakthrough orang-orang yang kayak gue nih. Misalkan lu bisa jadi perform, lu manage uang banyak atau apapun, akan muncul trader-trader Indonesia yang gokil-gokil ya. Gue cuma minta satu, kalau lu udah sukses traktir gue kopi, jangan lupa jangan lupa dari mana lu berasal. Poinnya di situ aja, grateful. Karena apa? Sampai sekarang gue masih sering say thank you ke orang-orang yang ada di partnya tuh nyelamatin gue, ada di partnya tuh yang nolong gue. Gue nggak kayak kalian lihat buku, kalau lu nanya buku apa, gue selalu bilang Johnny J. Murphy ya, technical analysis, karena gue baca buku itu. Gue baca buku trading psychology ya kan, terus gue baca buku apa sih itu yang interview trader market wizard ya, itu gue nontonin video-video YouTube ya kan. Gue video-video YouTube gue bisa random sih kan, gue ya random sih, nggak ada panutan kayak gimana sih ya. Cuma gue aja udah lupa dulu gue nontonnya kayak gimana. Dulu gue cari-cari yang kayak begini nih ya, orang-orang yang sharing gagasan pemikiran, bukan yang bikin konten kayak bangun tidur, trading lifestyle, gue nge-gym, gue begitu. Aduh, come on teman-teman, nggak seperti itu ya. Lu juga manusia biasa ya. Sometimes ketika lu lagi lost, gue kalau lagi lost gue tidur seharian, besoknya lost lagi tidur lagi 1 harian. Ya udahlah, serealistis itu loh teman-teman ya. Udah itu aja teman-teman, thank you ya. Thank you udah nonton video ini sampai akhir, thank you banget. Gua apresiasi sekali, thank you. Sampai ketemu di video minggu depan di volume kelima, oke. Gua tunggu lu di video itu. Thank you guys, oke. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.